Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang ke Suara Firman Channel. Pernahkah kalian bertanya-tanya apakah itu Rabu Abu? Dan apakah tradisi dan fakta ringkasnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Apa itu Rabu Abu? Rabu Abu adalah salah satu tradisi penting dalam dominasi Kristen Katolik, serta sebilangan kecil dominasi Protestan lainnya. Ianya adalah pintu bagi semua umat Katolik yang beriman berumur 18 tahun sehingga 60 tahun untuk masuk ke dalam musim puasa dan berpantang Prapaskah yang dijalani dengan tekun selama 40 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Mengapa berpuasa? Bagi umat Katolik, puasa adalah tanda penyangkalan diri serta pertobatan jiwa untuk mulai bersatu dan mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, seperti Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 hukum Allah. Keluaran 34 ayat 28. Demikian pula perjalanan Elia mengambil masa 40 hari dan 40 malam tanpa makan dan minum untuk sampai ke gunung Allah. Begitu juga Yesus Kristus melakukan puasa 40 hari dan 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya. Matius 4 ayat 2. Tradisi puasa Katolik sudah menjadi bagian integral dari komunitas gereja pada mulanya. Awalnya, umat Katolik melangsungkan puasa mingguan pada hari Rabu untuk mengenang Yesus yang dikhianati dan Jumat untuk mengenang kematiannya di kayu salib. Puasa tersebut dikenal sebagai puasa hitam, yakni hanya makan sekali sehari dan minum sedikit air sepanjang hari. Tradisi inilah yang hingga saat ini masih dilakukan oleh umat Katolik seluruh dunia yang dimulai pada Rabu Abu. Mengapa Rabu Abu? Menurut artikel Herald Malaysia, abu adalah tanda pertaubatan kitab suci. Ianya mengisahkan abu sebagai tanda pertaubatan. Misalnya pada pertaubatan Niniwe dalam kitab Yunus bab 3 ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Dan Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan melalui dua kisah Alkitab ini memperingatkan suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Oleh itu, pada saat menerima abu di gereja, kita akan mendengar ucapan paderi, "Bertaubatlah dan percayalah kepada Injil," atau "Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Dan imam akan membuat tanda salib atau meletakkan abu yang sudah diberkati dari daun palma pada dahi umat sebagai tanda bermulanya musim puasa dan pantang Prapaskah Katolik. Apa yang umat Katolik harus lakukan di musim puasa dan pantang? Persiapan rohani untuk menjalani musim puasa dengan memperbanyakkan doa serta amal, di samping menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama di mata Allah Bapa. Pergi ke pengakuan dosa dengan pengantaraan paderi. Umat Katolik diwajibkan berpuasa dan pantang dari sudut sikap, kebiasaan, dan perbuatan. Sebagai contoh, berpuasa dan berpantang dalam mengawal nafsu makan
serta dari gaya hidup yang tidak sehat. Tidak memakan daging, terutama Rabu Abu dan Jumat, sebagai tanda menghormati tubuh Kristus yang wafat pada hari Jumat Agung. Datang ke setiap misa kudus, mingguan, dan ibadat jalan salib, secara langsung merenung kisah sengsara Yesus dalam perjalanannya memikul salib ke Gunung Kalvari. Kesimpulannya, pada masa Prapaskah ini, manusia dianjurkan untuk menebar belas kasih yang tulus, terutama kepada mereka yang berkekurangan, karena tindakan tersebut mencerminkan kesetiakawanan dan keadilan di kerajaan Allah di dunia ini. Allah menghendaki kita hidup kudus di hadapannya untuk menuruti segala jalannya. Maka puasa dan pantang ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki jalan hidup dan datang kepada Allah Bapa melalui teladan firman-Nya yang turun ke dunia. Sentiasalah hidup dalam berkat Tuhan, agar suatu hari nanti kita menang di dalam Tuhan dan hidup dalam kerajaan-Nya. Amin.